Sementara itu pemirsa, kisah pilu dialami kakak beradik lansia yang kehilangan 7 anggota keluarganya dalam musibah tanah longsor di desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Ya Allah, saya nggak kuat. 4537. Apa 7? Yang belum ketemu itu keponakan saya, si Lilis lah. Kenapa? Lilis. Belum ketemu? Nenek dan kakek yang merupakan kakak beradik ini menangis pilu saat menceritakan 7 anggota keluarganya menjadi korban tanah longsor di desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nenek juga mengatakan bahwa 1 dari 7 korban hingga kini belum ditemukan. Sementara 6 lainnya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kisah pilu kakak beradik lansia ini terungkap saat keduanya mendatangi Balai Desa Cibenying untuk mengambil bantuan. Keduanya bercerita bahwa 7 anggota keluarganya yang menjadi korban antara lain anak dan menantunya yang tengah hamil serta 2 cucunya. Selain itu, mereka juga kehilangan 3 keponakannya yang 1 diantaranya belum ditemukan. Mereka juga mengungkap tidak ada firasat apapun sebelum musibah tanah longsor menerjang dan merenggut 7 anggota keluarganya. Allahu Akbar, nggak ada. Ya Allah, mudah-mudahan ya Mas keterima iman Islamnya, diampura dosa-dosa nasidan. Orang baik banget kalau saya main gini, nenek. Salaman, kalau ke rumah, kalau suruh makan, ambil sendiri bisa, ambil kopi, bikin kopi. Udah nggak ada. Saya nggak kuat, ini kakak saya mau kesini sendiri, nanti saya nggak susul. Sebelumnya, tim SAR mengevakuasi 1 keluarga yang terdiri dari suami dan istrinya yang tengah hamil 6 bulan, serta 2 anaknya. Keempat korban ditemukan bersamaan di dalam timbunan rumah mereka. Proses evakuasi yang menarik perhatian warga ini membuat suasana di lokasi menjadi haru. Sementara itu, di hari ke-8 proses evakuasi, tim SAR memperpanjang pencarian lantaran masih ada 3 korban yang belum ditemukan. Ketiga korban ini diketahui masih anak-anak dan 1 diantaranya balita. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Heri Susanto, iNews melaporkan. 6 santri di bawah umur meninggal dunia karena tenggelam di Bangkalan, Jawa Timur. Tenggelamnya 6 orang santri terjadi di kubangan air bekas galian di atas Bukit Jedih, Bangkalan. Para korban masih di bawah umur langsung dievakuasi ke puskesmas tempat. Tangis histeris pecah saat sejumlah keluarga korban tiba di puskesmas dan melihat kondisi para korban sudah tak bernyawa. Para korban disemayamkan di ruangan perawatan puskesmas tempat sambil menunggu kedatangan para keluarga korban yang berasal dari luar Madura. Pertama itu ya di tengah Pak, pas di pinggir, di sebelah yang di dalam-dalam di pinggir tapi yang di ujung situ Pak, tenggelam. Banyak yang mati. 6 berarti. 6 orang semua. Ya, galian memakan korban jiwa di Bandung, Jawa Barat. Sebuah minibus menabrak pemotor di Bandung, Jawa Barat hingga meninggal dunia. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi garis pengaman. Rekaman CCTV di sebuah toko menunjukkan kejadian kecelakaan di Jalan Cigondewah, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil yang diduga oleng membanting setir hingga menabrak pengendara motor yang sedang berboncengan dari arah berlawanan dan membuat penumpangnya terjepit hingga ke tiang gerbang sebuah toko. Mobil diduga oleng akibat gundukan tanah dari galian drainase yang tidak diberi tanda pelang atau garis pengaman. Penumpang sepeda motor yang merupakan seorang perempuan meninggal saat mendapat penanganan di rumah sakit. Cuman kemarin itu posisinya gelap, lagian nggak ada pengaman, nggak ada misalnya pembatas untuk ciri lah ya. Jadi si mobil itu sebenarnya mobil itu pelan. Selain tak diberi marka jalan, kondisi jalan yang sempit dan penerangan jalan umum yang kurang membuat galian tidak terlihat oleh pengendara hingga sangat membahayakan pengguna jalan.
Dari Bandung, Jawa Barat, Yanwar Candika, iNews melaporkan. Pencarian hari kelima 7 korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah kembali ditemukan setelah dilakukan penyisiran menggunakan alat berat dan bantuan anjing pelacak. Semua korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum ditemukan di sektor A dan C dalam timbunan tanah dengan kedalaman 1 meter. Usai dievakuasi dari lokasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas dan dilakukan pemeriksaan dan identifikasi. Dari 7 jenazah, 5 jenazah korban berhasil diidentifikasi, namun 1 korban belum dapat diidentifikasi dan 1 korban lainnya hanya ditemukan potongan bagian tubuh. Usai dilakukan pemeriksaan, jenazah yang telah teridentifikasi langsung dimakamkan warga. Tujuh korban kita temukan, di dalamnya ada 2 body part. Dan saya pastikan operasi ini terus kita laksanakan sampai nanti pada hari ke-7 kita akan evaluasi untuk memutuskan perpanjangan kegiatan.